Bapak Ibu, kita di dunia ini bukan hanya untuk sujud-sujud. Ada tugas sosial kita. Itu kenapa Allah ingatkan di wahyu pertama itu, khalaqal insana min alaq. Kamu diciptakan dari alaq. Alaq itu hidupnya tergantung. Amal yang paling hebat itu seperti inilah. Ada yang kematian kita datang, menghibur dia. Ada yang dapat nikmat kita datang, ucapkan selamat. Ada yang kesulitan kita bantu semampu kita. Itu amal terbaik manusia. Jangan Bapak Ibu sibuk-sibuk saja beramal, beribadah kepada manusia. Tidak peduli kok kau mati, tetangga matilah, kok kau sakit-sakit lah, kok kau hilang-hilang lah. Tidak ada peduli. Duit surang saja Pak. Itu tidak ada harapan masuk surga tu. Allah sebut paling hebat itu di samping salat dan peduli kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, ada yang tidak kalah hebatnya. Tadi kan menjaga mulut kan. Yang kedua menjaga farad. Makanya Bapak Ibu yang paling banyak mau orang ke neraka itu dua kata Nabi tadi, mulut dan faradnya. Menjaga ini yang paling penting Pak. Oh kalau Bapak yang sudah tua-tua, alhamdulillah selesai Bapak Ibu sudah. Yang anak-anak kita yang muda-muda nih, yang paling banyak mencelakakan manusia yaitu itu makanya setan lu bersumpah di hadapan Tuhan. Apa sumpah setan? Summa atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kata Allah, kata setan, ya Allah saya izinkan ya, saya datangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi setan itu minta diberi izin menguasai manusia, datang ke manusia dari 4 arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Hebatnya yang dari depan itu bahasa setan, min baini aidihim. Bukan min amamihim. Kalau depan itu amam. Tapi setan tidak mengatakan amam, antara 2 tangan mereka. Saya akan datangi manusia dari 2 tangan mereka. Apa di antara 2 tangan kita kalau kita berdiri? Disitulah setan pintu gerbangnya. Mana tempat di antara 2 tangan kita berada, itulah gerbangnya setan. Maka karena anak kita tolong ingatkan Bapak Ibu. Tolong ingatkan. Ternyata disitulah yang paling banyak manusia ke neraka lewat faradnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu sidang takziah jamaah Masjid Al-Qadar yang dimuliakan Allah, yang sama kita muliakan keluarga besar almarhumah Ibu Lendrawati yang telah dipanggil oleh Allah tanggal 10 September. Tanggal berapa? Tanggal 10 September yang lalu dalam usia 42 tahun. Berarti seusia saya Bapak Ibu ya. Berarti saya juga harus siap-siap. Ya. Apalagi Bapak Ibu ya yang sudah pensiun ya. Saya saja memang sudah harus siap. Sudah 42 pas seusia saya. Sebagai seorang beriman, Allah memerintahkan kita mengucapkan kalimat istirja setiap ada musibah yang datang. Karena dengan begitulah Allah kabarkan kita dengan kabar gembira, di mana akan Allah janjikan salawat dari Tuhan, kemudian rahmat dan hidayah. Kalimat itu selalu kita baca, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada Sang Pemilik. Semoga dosa-dosa almarhumah jika ada diampuni Allah. Semua amal baik beliau diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzah. Dan kelak di akhirat dikumpulkan kembali bersama keluarga tercinta di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dalam surat Al-Muluk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dialah yang menciptakan hidup, menciptakan mati, untuk dia menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi kata Allah, hidup itu diciptakan,
mati juga diciptakan. Jadi hidup itu makhluk, mati itu juga makhluk. Jadi kematian itu Bapak dan Ibu adalah makhluk Allah. Makanya katalah khalaqal mauta. Dia yang menciptakan kematian. Berarti kematian itu diciptakan Allah. Karena kematian diciptakan Allah, maka kematian itu makhluk seperti kita. Itu kenapa kematian itu mendatangi kita. Ya, kata Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu sebelum kematian mendatangimu. Berarti kalau dia mendatangi kita seperti kita. Ya. Di ayat lain kata Allah wajaat sakratul mauti bil haq. Ya, sakratul maut pasti mendatangimu. Nah, jadi kematian itu nanti mendatangi kita, Pak. Bukan kita yang mendatangi dia. Dia yang mendatangi kita. Nanti kita lihat bentuknya, wujudnya. Nanti ada sebuah hadis sahih, Bapak Ibu. Ketika penduduk sorga sudah di sorga, penduduk neraka sudah di neraka, maka al-maut itu atau kematian itu dihadirkan Allah. Ditanyalah penduduk neraka, kalian tahu enggak ini apa? Maka mereka jawab, kami tahu ya Allah. Itulah al-maut. Karena mereka dulu melihat itu. Dan mereka merasakan itu. Maka kata mereka, ya Allah, tolong jangan matikan dia. Sebab kalau dia mati nanti abadi dalam neraka. Lalu dibawa pula ke penduduk sorga. Tahukah kalian ini apa? Penduduk sorga menjawab, itu al-maut. Yang dulu kami mendatangi kami dia dan kami merasakan dia. Maka kata penduduk sorga, ya Allah, matikan dia. Maka Allah memerintahkan agar al-maut itu dibawa ke antara surga dan neraka. Maka disembelihlah al-maut itu. Dan al-maut itu kanon katanya dirupakan seperti kibas atau domba. Ketika al-maut itu disembelih, dimatikan, maka penduduk surga kekal di dalam surga. Karena tidak ada lagi kematian, penduduk neraka pun kekal dalam neraka. Jadi kematian itu sekarang masih ada. Dan karena itu kita akan terus mati. Kapan kita tidak mati lagi? Kalau kematian tidak ada lagi. Jadi ada kalanya al-maut itu nanti dihilangkan Allah. Ketika al-maut itu dihilangkan Allah, baru kita tidak mati-mati lagi. Barulah kekal dalam surga, tidak mati-mati lagi itu. Karena al-maut itu ciptaan, selama dia ada kita akan tetap mati. Kapan kita berhenti mati? Kalau dia tidak ada lagi, Pak. Itulah kenapa di surga nanti itu kita masih belum aman kalau al-mautnya belum dimatikan. Penduduk neraka yang paling diinginkan kalau bisa al-maut itu tidak mati-mati. Kenapa? Karena masih ada harapan dia mati di neraka itu. Karena penduduk neraka itu, Pak, nanti berharap mati. Bapak Ibu kalau nanti baca di surah Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuka. Mereka penduduk neraka itu berteriak, wahai Tuhan, wahai para malaikat, tolong mintakan ke Tuhan, matikan kami di neraka ini. Karena tidak kuat lagi menghadapi neraka, maka mereka minta mati. Kenapa? Mereka pernah merasakan mati. Dan ternyata mati lebih ringan daripada masuk neraka. Itu kenapa penduduk neraka nanti, Pak, minta mati. Ya malaikat, katanya, hayya malik liyaqdi alaina rabbuka. Tolong matikan kami, minta ke Tuhan matikan kami di sini. Mati ini kan sakit, Pak. Kita akan takut mati itu. Nanti penduduk neraka yang paling dirindukannya mati itu. Kenapa? Ternyata dasar neraka itu tidak bisa dibandingkan dengan sakitnya mati. Walaupun mati sakit, tetap mereka rindu mati. Itulah kenapa ketika kematian hendak dibinasakan Allah, penduduk neraka berteriak, jangan ya Allah. Jangan. Penduduk surga segera ya Allah binasakan. Agar kami abadi, tidak mati lagi di surga ini. Ini Bapak Ibu, ya kematian itu tetap akan datang ke kita selama dia masih ada. Sekarang dia masih ada, Pak. Maka kita terus akan mengalami kematian itu. Tapi kata Allah, untuk apa diciptakan mati? Hidup untuk apa diciptakan? Mati untuk apa diciptakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah tahu siapa amalnya yang paling baik. Kalau kita tidak mati-mati, Pak, saya yakin tidak ada orang beramal, Pak. Saya yakin kalau tidak ada lah mati, Pak, tidak yakin apa ke masjid lah. Kamu nggak ke masjid, Pak?
Ya, tak? Kita ke masjid ini beribadah, sujud, malam, tahajud, baca. Karena kita yakin akan mati. Orang yang amalnya buruk karena keyakinan kematian itu rendah. Orang bermaksiat karena tidak yakin mati, Pak. Kalau dia yakin mati, pasti amalnya yang paling baik. Ginilah, Bapak Ibu kalau dikasih tahu oleh malaikat datang pemberitahuan, Pak, apa minggu besok? Misalnya Pak Am dikasih tahu nih, datang sore. Dan Pak Am hari Minggu besok. Ya, habis maghrib. Saya yakin Pak Am ko dak kakadai leko, Pak. Beliau dak akan mengurus dunia leko. Dari subuh sampai subuh duduk di masjid berzikir tu mah. Ya nak. Kenapa? Karena beliau sudah diberitahu mati. Ya toh? Itu bukti orang kalau tahu dia mati, kalau yakin dia akan mati, dia pasti amalnya ahsanu amalah. Pasti amalnya yang paling baik. Jadi tujuan kematian itu supaya kita amalnya paling baik. Makanya orang yang hobi maksiat pasti tidak yakin dan tidak percaya akan mati, Pak. Kalau dia percaya mati, pasti amalnya bagus. Makanya Bapak Ibu coba. Manga apa Ibu nak tua-tua rajin kamu saja? Hah? Manga kalau lah pensiun ko rajin kamu saja? Dek lah yakin lah dake. Itu tuh. Dulu ketika muda, payah membawa ke masjid. Kini lah lapuk, baru ke masjid. Bakok masjid kini ko, dah tinggal masjid lah. Dek lah yakin ke mati lah. Dia yakin tak? Itu buktinya makin yakin kita dengan mati, makin baik amal kita. Allah menciptakan mati itu tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah tahu siapa amalnya yang paling baik. Kalau Bapak Ibu, makanya kata Nabi begini, kalau kau berada di pagi hari, fala tantaziri al-masa, jangan kau tunggu berbuat baik di sore hari. Kalau kau berada di sore hari, jangan kau tunggu berbuat baik di pagi hari. Nabi mengajarkan kita jangan merasa hidup 24 jam, 12 jam saja paling lama. Bapak Ibu yang sore ini jangan menunda ibadah nanti besok pagi. Jangan. Kenapa? Boleh jadi pagi tidak bangun. Bila berada di pagi hari, jangan menunda amal nanti sore. Jangan. Kenapa? Boleh jadi pagi terakhir yang kita melihat matahari pagi itu. Nanti sore matahari terbenam, kita tidak melihatnya. Banyak orang begitu, Pak. Pagi masih bersama kita, sore sudah hilang. Sore bersama kita, pagi tidak ada lagi bersama kita. Kalau begitulah kita yakin hidup ini, Pak Ibu, tidak mungkin kita bermaksiat. Dan tidak mungkin kita lalai-lalai beribadah. Itu rahasianya Allah ciptakan kematian. Supaya Allah uji siapa amal kita yang paling baik. Nah, menariknya Allah tidak mengatakan yang paling banyak amal. Allah tidak mengatakan aksarukum amalan. Tidak. Tapi aksarukum ahsanukum amalan. Yang Allah inginkan itu bukan amal yang banyak. Tapi amal yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Bukan ayyukum aksaru amala. Karena banyak orang beramalnya banyak tapi bobotnya rendah. Ada orang amalnya tidak banyak tapi bobotnya tinggi. Allah ingin kita amalnya bobotnya yang tinggi. Bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Makanya Bapak Ibu, ada tuntunan Allah dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan ahsanu amala ini, nanti dibaca surat Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kan begini, Allah menjanjikan satu tempat di akhirat namanya Firdaus. Ulaika humul warisun, allazina yarisunal Firdaus. Kata Nabi, sorga itu ada 100 tingkat, Pak. Jarak dari satu sorga ke sorga kedua itu, kata Nabi, masiratu khamsimi'ati am. Jarak tempuh perjalanan 500 tahun. Itu jarak dari satu ke dua. Dari dua ke tiga itu 500 tahun pula tuh, Pak. Jauhnya surga tuh, Pak. Masya Allah. A'laha Firdaus. Yang paling tinggi itu Firdaus. Surganya para nabi, para syuhada. Kalau surganya itu paling tinggi, pasti karena bobot amalnya paling baik. Nah, tidak mungkin surga paling tinggi bobot amalnya ringan, Pak. Kalau bobot amalnya ringan, mungkin surganya ya di bagian-bagian emperan lah, Pak. Tidak mungkin lah kalau amalnya minim, lalu diangkat ke surga paling tinggi. Pasti amal yang terbaik, surganya paling baik. Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman yang amalnya yang paling baik, yang dapat surga Firdaus tadi. Siapa mereka? Satu, di antaranya kata Allah,
allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka salatnya khusyuk. Inilah ahsanu amala. Amal yang terbaik itu salat kalau sampai ke level khusyuk. Bila orang khusyuk salatnya, surganya Firdaus. Surga Firdaus paling tinggi, paling mewah, paling hebat. Karena itu salat yang bermutu khusyuk. Dan khusyuk salat itu adalah amal yang paling baik. Bila Bapak Ibu sudah mencapai level khusyuk salatnya, maka itulah ahsanu amala. Begini. Kapan orang bisa khusyuk salat? Baca di Al-Baqarah 4546. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang sudah khusyuk. Siapa yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka ketika salat yakin akan kembali kepada Tuhannya setelah salat. Apa artinya itu? Orang yang khusyuk salatnya, orang yang yakin setelah salat mati. Wa annahum ilaihi raji'un. Bapak Ibu tidak akan pernah khusyuk salat kalau masih meyakini nanti Isya masih salat. Bapak Ibu yang nanti salat Isya tidak akan khusyuk kalau subuh meyakini masih ikut salat. Orang yang sampai ke level khusyuk kata Allah, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin akan segera menghadap Allah dan mati. Begitu salat terakhir. Jadi salat yang khusyuk itu Bapak Ibu harus yakin bahwa setiap salat itu terakhir. Jangan Bapak Ibu yakin lagi nanti salat subuh. Jangan. Gini. Biasanya begini Pak. Kalau kita diberitahu kematian pasti kita biasanya itu maksimal. Ibu kalau dikasih tahu apa lah tibu jadwal matinya 2 hari lagi. Yakin ambu apaku apujo kandaknya bagi. Enak. Apa yang teragak dia pak ko bagi. Mulai jadi martabak Mesir jam 1 baca harian sepanjang kota Padang ko bak ke mati leh. Gitu. Kini bak kok sambal tempe tahu jo lama makan leh itu. Itu Pak. Ibadah juga begitu Pak. Kapan khusyuk itu? Ketika orang meyakini akan bertemu Tuhan setelah salatnya. Banyak orang Bapak dan Ibu tidak sempat selesai salat malah sudah dipanggil Tuhan. Banyak orang sedang ruku terjatuh, sedang sujud tak bangun lagi, sedang duduk tahiyat tak berdiri lagi. Banyak kasus begitu. Sangat banyak. Karena itu jangan pernah meyakini salat itu akan ada lagi setelah salat ini. Begitu cara khusyuk. Dan itulah kenapa kata Allah, khusyuk itu surganya Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi, paling hebat. Maka yang paling hebat salat yang khusyuk. Dan salat yang khusyuk ada hubungannya dengan kematian. Jadi salat yang khusyuk itu adalah amal yang terbaik. Karena itulah Bapak Ibu, memang ibadah yang paling hebat itu salat. Amal pertama yang akan dihisab nanti di akhirat, salat. Bila salatnya bagus, maka aflaha wa anjah. Selesai urusannya. Itulah kenapa Bapak Ibu, sebisa mungkin di masjidlah salatnya. Karena salat di masjid itu pasti lebih baik dari sendiri di rumah. Bapak Ibu kalau bertanya, Bapak Ibu kalau sembahyang di masjid bersama tu surang di rumah, mana yang capek sudah? Capek di rumah, awak sopirnya mah. Ya, bisa kul huwallahu inna atena tabat yada iza jaa sebab putar-putar situ-situ. Di masjid lah, kecuali yang sudah sakit atau mungkin ada halangan. Ya, karena hanya dengan berjamaah khusyuk itu tercapai. Kalau nanti kita tidak bisa meyakini akan mati setelah salat. Lalu kata Allah, siapa mereka yang amalnya terbaik? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lidah mereka terjaga dengan baik. Jadi ternyata amal ini tidak selalu harus salat, puasa, zakat. Tidak selalu. Amal yang terbaik itu adalah orang mampu menjaga lidahnya. Jangankan akan menyakiti orang, menyebut sesuatu yang tak bermanfaat pun tidak pernah lidahnya. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa tanda orang itu Islam yang paling baik? Kalau orang Islam, yang paling baik Islamnya apa? Kata Nabi, tarkuhu malayakni. Dia tidak berbicara sesuatu yang tidak ada urusan dengan dia.
Dia tidak berkomentar sesuatu yang bukan urusannya. Ternyata itu amal terbaik, Pak. Lidah kita tidak mengganggu orang, jari-jari kita tidak menyakiti orang, itu amal terbaik. Ternyata jangan Bapak Ibu pahami amal itu hanya bentuk ritual. Menjaga lidah ini itu amal yang paling hebat. Itu kenapa Bapak dan Ibu, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi, al-fam wal farad. Mulut dan farad. Mulut yang pertama tuh. Itu makanya Bapak Ibu kalau tidak penting, tidak usah bicara, tidak urusan kita, jangan berkomentar. Ternyata amal yang paling itu anil lawi mu'aridun. Mereka tidak mau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi diri mereka. Dan ini buah dari khusyuk tadi, Pak. Orang kalau khusyuk salatnya, lidahnya terjaga. Orang kalau mengecek sumarang keluar saja, Pak, itu sembahyangnya bermasalah tuh. Itu buah dari khusyuk tadi. Hati-hati dia bicara tuh, Pak. Jadi amal terbaik itu jaga mulut. Berikutnya kata Allah apa? Wallazina hum lizakati fa'ilun. Ada kepedulian dengan orang. Salah satu bentuknya apa? Zakat. Bapak Ibu, kita di dunia ini bukan hanya untuk sujud-sujud. Ada tugas sosial kita. Itu kenapa Allah ingatkan di wahyu pertama itu khalaqal insana min alaq. Kamu diciptakan dari alaq. Alaq itu hidupnya tergantung. Alaq itu tergantung artinya. Amal yang paling hebat itu seperti inilah. Ada yang kematian kita datang menghibur dia. Ada yang dapat nikmat kita datang ucapkan selamat. Ada yang kesulitan kita bantu semampu kita. Itu amal terbaik manusia. Jangan Bapak Ibu sibuk-sibuk saja beramal, beribadah kepada manusia, tidak peduli kok mati, tetangga mati lah, kok sakit-sakit lah, kok hilang-hilang lah. Tidak ada peduli. Duit surang saja, Pak. Itu tidak ada harapan masuk surga tu. Allah sebut begitu. Surga itu pada relasi dengan manusia. Bukan hanya kontak dengan Allah, tapi juga relasi yang baik dengan manusia. Itu kenapa Nabi katakan tidak akan dibukakan pintu surga, tidak akan diterima amalnya, tidak akan diampuni dosa. Siapa? Satu yang syirik, dua yang tidak berdamai pada orang lebih dari 3 hari. Tak hebat tu, Pak. Bila ada orang lebih 3 hari tidak berdamai, tidak dibukakan pintu surga untuknya, tidak diterima amalnya, tidak diampuni dosanya. Yang syirik satu, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang masih tidak menegur saudaranya pada hari itu. Coba, hebatnya Pak hubungan dengan manusia. Kadang ibu-ibu kalau setahun jadi tetangga anaknya basapuan lah. Kamu saji rajin. Ya tahu? Itu ibu basapuan lah, jadi belok lah, mati beko. Iya, kalau apa-apa paling 2 hari itu elok lah tu. Ibu-ibu kadang setahun tu je lah. Ya tahu? Sumayang kamu saji rajin kamu saji. Belok lah ibu, mati beko malam. Beko percuma saya beribadah selamanya. Nah, yang terakhir kata Allah, wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka selalu menjaga farad mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu, amal yang paling hebat itu di samping salat dan peduli kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, ada yang tidak kalah hebatnya. Tadi kan menjaga mulut kan? Yang kedua menjaga farad. Ini yang makanya Bapak Ibu yang paling banyak mau orang ke neraka itu 2 kata Nabi tadi, mulut dan faradnya. Menjaga ini yang paling penting, Pak. Oh, kalau Bapak yang sudah tua-tua, alhamdulillah, selesai Bapak Ibu sudah. Yang anak-anak kita, yang muda-muda nih. Yang paling banyak mencelakakan manusia yaitu itu makanya setan lu bersumpah di hadapan Tuhan. Apa sumpah setan? Sumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kata Allah, kata setan, ya Allah saya izinkan ya, saya datangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi setan itu minta diberi izin menguasai manusia, datang ke manusia dari 4 arah, depan, belakang, kanan dan kiri. Hebatnya yang dari depan itu bahasa setan min baini aidihim, bukan min amamihim. Kalau depan itu amam, tapi setan tidak mengatakan amam, antara 2 tangan mereka. Saya akan datangi manusia dari 2 tangan mereka. Apa di antara 2 tangan kita kalau kita berdiri? Disitulah setan pintu gerbangnya. Di mana tempat di antara 2 tangan kita berada, itulah gerbangnya setan. Maka karena anak kita tolong ingatkan Bapak Ibu.
Tolong ingatkan. Ternyata disitulah yang paling banyak manusia ke neraka lewat faradnya. Itu kenapa disetarakan Allah. Khusyuk salatnya, zakat dia tunaikan, lidahnya dijaga. Yang paling hebat juga kata Allah, faradnya dijaganya. Makanya Bapak Ibu sekarang anak-anak kita ni Masya Allah. Dulu wak camir pak anak gadi ko, maghrib ko nak je pulang bacari nak. Ikulah tengah malam anak gadi pulang sanang sewaknya pak. Ya tu. Oh khawatirlah Bapak Ibu tu. Ya. Kini Masya Allah Pak, itu di mall-mall, di kafe-kafe, Masya Allah di Padangko kafe menjamur Pak. Yobana menjamur kafe di Padangko Pak. Sampai tengah malam itu berkumpul laki-laki perempuan, Masya Allah. Dan tidak ada yang peduli. Dekat-dekat kampus kafe-kafe menyalur sadonya Pak. Sampai malam. Dan ambo tak mencari orang masuk kafe kau dan lapuk-lapuk capai ibu kau. Kau tak ada di kafe Merdeka kau. Di kafe itu pasti yang sege-sege Pak, yang rancak-rancak, yang wangi-wangi. Dan itu tak suami isteri. Tak yakin mau suami isteri itu. Kalau suami isteri manganya di kafe, cak dalam kamarnya. Ya tak? Siapa yang peduli ni Bapak Ibu? Kita seperti sudah permisif. Bapak Ibu cubalah berjalan malam enggak sekali Pak, malam minggu. Sampai ke tepi laut tu, Masya Allah, kafe Pak, berjejer. Sampai ke pondok, sampai itu di belakang Baitur Rahmah tu Pak, itu di sawah-sawah ada kafe Pak. Siapa yang duduk di sana? Ya anak-anak kita yang bujang-bujang, yang gadi-gadi. Allah sudah ingatkan amal yang paling baik itu menjaga faradnya. Ini tugas kita bersama Bapak Ibu yang ada kos-kosan, tolong hati-hati. Dijaga baik-baik. Kalau ada kos produksi, kok datang laki-laki tanya, manga urusan yang kamari. Kalau nak kabisanya, Bapak Ibu, dah bisa jadi cegah yang produksi ko dibuat malam, angkit saya barang kau lah, aja sikos-sekos. Kalau Bapak izinkan je, nyopai tengah malam dibuat, oh Masya Allah Pak, menjadi bahagian tu. Kan kata Nabi begitu, kalau kau lihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Bapak Ibu kos, cegah dengan tangan kita. Kita punya rumah, tak boleh. Kamu bawa anak orang perempuan jam 10 malam pulang tak boleh. Kalau mau siang bawa, maghrib antarkan. Ya kalau siang urusan dialah. Karena bumi mesti terang Pak. Kalau malam, coba Bapak Ibu lihatlah, Bapak Ibu saya pulang ceramah jam 10 malam tu Pak. Kadang pulang ceramah tu jam 10 malam tu lewat. Tak ada di jalan-jalan ni yang gaik-gaik loh Pak. Yang mudo-mudo sejonda tu Pak. Bapak pasang-pasang dah tionda tu, yang dotor tahu dia mula dah. Yang bonda sih dah banyak loh Pak. Itu Masya Allah. Lari Honda 20 nya Pak, pacik 200. Itu. Iya Pak. Jadi amal terbaik itu jaga farad. Kalau itu sudah, salatnya sudah khusyuk, zakatnya pedulinya sudah, itu mulut sudah dijaga, faradnya sudah dijaga, ulaika humul warisun, mereka lah yang Allah wariskan kepada mereka surga firdaus khalidina fiha, kekal mereka dalamnya. Itulah ahsanu amala, amal yang paling baik. Dan kematian menjadi jalan kita mendapatkan amal yang terbaik itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, almarhumah ini dijadikan Allah sebagai manusia terbaik dengan amal-amal saleh beliau selama hidup. Dan kita juga yang akan menyusul, mudah-mudahan dijaga Allah untuk tetap melakukan amal terbaik hingga kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.